desane dengan itu nanti wis masuk ke Indonesia. Ancaman bencana itu ada di sekitar kita. Tak ada tindakan lain selain waspada. Kesiapsiagaan warga dalam menghadapi bencana akan meminimalisir dampak yang lebih besar. Bahkan, tanggung jawab terhadap bencana itu sebagai tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, studi, akademisi, dan media. Pemkab Rembang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus menggenjot pembentukan Desa Tangguh Bencana, Destana. Adanya Destana bisa membentuk ketangguhan dan kemandirian dalam menghadapi ancaman maupun setiap kejadian yang ada di wilayahnya, khususnya terkait kebencanaan. Usai memberikan sosialisasi pada rapat koordinasi Forkompinjam, PD dan pemerintah desa se-Kecamatan Sluke, jurnalis media Indonesia News berhasil mewawancarai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Rembang. Berikut petikan wawancaranya. Saat ini kan di Kabupaten Rembang di tahun 2024 ini baru terbentuk 28 Destana. Sementara target sampai dengan tahun 2026 itu ditargetkan mencapai 100 Destana. Pak, upaya dari BPBD Kabupaten Rembang sendiri untuk mencapai target di 2026 itu seperti apa, Pak? Baik, terima kasih kami dari BPBD yang atas nama pimpinan sampaikan informasi ini. Jadi target RPJMD Kabupaten Rembang itu sesuai dengan target RPJMD dari provinsi juga. Skala prioritasnya adalah pembentukan Desa Tangguh Bencana, di mana untuk Kabupaten Rembang beliau Bapak Bupati mentargetkan dari RPJMD tahun 2021 sampai 2026 di masa kepemimpinan beliau mentargetkan 100 desa tangguh bencana. Alhamdulillah sudah sampai dengan saat ini kami mampu untuk membuat sejumlah 28 yang kami lakukan baik secara mandiri maupun kolaborasi. Dan prestasi yang lain dengan terbentuknya Destana tadi, ada satu desa tangguh bencana yaitu yang ada di Kecamatan Kaliori, khususnya Desa Kuangsan, itu yang kemarin tahun kemarin mewakili Jawa Tengah untuk maju mengisi program TVRI Jendela Negeri di pusat. Itu salah satu prestasi karena memang banyak penilaian yang dilakukan oleh TVRI yang ternyata Destana Kuangsan itu lebih daripada destana-destana lain di Jawa Tengah, sehingga mampu. Oleh karena itu berijak dari itu juga, dan juga sesuai dengan RPJMD, kami tetap komit untuk berusaha mampu menyelesaikan Target ya, Pak? Target itu. Di antaranya kami mempelajari aturan-aturan yang ada, baik di kementerian maupun yang di breakdown sampai ke bawah, yang akhirnya salah satunya ketemu yang kita lakukan kegiatan siang hari ini, sosialisasi, di mana kita ingin Destana itu akan terbentuk dari kemandirian desa. Kita tadi sudah sampaikan akan mengajak desa untuk kolaborasi ataupun kerjasama, di mana itu kegiatan dari desa untuk desa itu sendiri, namun kita membantu di fasilitatornya sampai dengan untuk honor fasilitatornya sampai dengan selesai pendampingan itu. Nah, ini kita berharap apa yang kita rencanakan ini gayung bersambut dengan baik dari pihak desa, karena kepentingan Destana sebenarnya bukan untuk BPBD, namun untuk desa tersebut, untuk ketangguhan desa tersebut. Dalam arti ketangguhan desa itu adalah kemandirian desa menghadapi ancaman maupun setiap kejadian yang ada di wilayahnya, terkait khususnya
kebencanaan. Ya, yakin Pak 72 desa yang di standar terbentuk ya untuk tahun 2026 ya? Yakin nggak yakin harus yakin. Harus yakin ya. Oke. Nanti kalau nggak yakin, terus gimana masyarakatnya? Tapi jadi kayak yakin deh. Iya, Gitu. Oke Pak. Ye. Untuk di Kabupaten Rembang sendiri dari 14 kecamatan itu yang masuk zona merah untuk kebencanaan itu yang daerah mana saja Pak? Jadi untuk diketahui ancaman bencana di Kabupaten Rembang itu yang dominan, yang pertama itu adalah kekeringan. Kekeringan ya. Kemudian tadi sudah kita sampaikan barusan gempa bumi. Gempa bumi ya. Karena pengaruh lempeng atau sesar. Iya, sesar ya. Dipengaruhi 3 sesar tadi. Kemudian longsor, kemudian banjir, kemudian abrasi. Ini yang apa ya? Hampir rutin tiap tahun terjadi. Kecuali yang ancaman gempa memang belum kan, dan semoga tidak lah. Iya Pak, mohon untuk disampaikan sedikit Pak terkait dengan lempengan sesar yang tadi juga di Lasem dan lain sebagainya. Siap. Bentar, Pak. Jadi kenapa ancaman gempa ini dalam 1 tahun kemarin 2023, karena memang list dari BMKG khususnya yang kaitannya dengan BMKG geologinya di Banjarnegara yang datang ke kami sendiri karena mereka sudah observasi, dan itu benar-benar menyatakan bahwa memang ancaman itu real. Tadinya kita hanya tahu 1 sesar Lasem aja. Ternyata begitu BMKG memberikan data, rilis data lengkap dengan ancaman, skala ancamannya, itu ternyata pengaruhnya ada 3 sesar tadi. Yang pertama sesar Grobogan, ini yang sambungannya ke Rembang sampai istilahnya sesar Asem tadi. Kemudian yang kedua sesar Kendeng, itu Blok Pati, ye. Kemudian yang ketiga sesar Muria, ye. Makanya dari situ kami harus bergegas, tidak hanya menyimpan informasi ini, tapi memberitahukan meskipun mohon maaf, mungkin dalam tanda petik ini juga menimbulkan kekhawatiran karena ini hal baru dan ancaman itu nyata. Itu kami sadari, makanya setiap kali kita menyampaikan ya meskipun sambil bercanda, tapi intinya kita me-warning bahwa ini ada. Jadi bukan kita menakut-nakuti, tapi kita memang nggak bisa lari dari ancaman itu kan. Nah ini dengan kita memberitahukan, kita mensosialisasikan, akhirnya supaya apa? Supaya masyarakat pun mulai berpikir bagaimana mengelola alam dengan baik dan sebagainya lah. Nah itu. Nah, di sini Pak Bupati sendiri pun, mohon maaf, itu sempat kaget dengan informasi ini gitu loh. Kok bukan medeni, tapi ini memang harus kita sampaikan mau nggak mau gitu. Jadi itu makanya kita tahun kemarin itu komunikasi dengan BMKG yang Banjarnegara, kemudian kebetulan saya sendiri yang diperintah untuk mempersiapkan lokasi untuk pemasangan EWS. EWS itu Pak? EWS gempa. Iya. Untuk memantau, dan setelah kita cari ditemukan titik yang menurut BMKG itu tepat ada di Kajar Lasem ya Pak. Desa Kajar Pak. Yang dulu bekas untuk air, tapi yang sudah untuk PDAM, tapi sudah puluhan tahun nggak dimanfaatkan, itu lahan itu ternyata di situ yang paling tepat. EWS itu untuk apa Pak? Untuk memantau pergerakan sesar itu. Oh, sesar ya. Jadi ada 3, 1 di Rembang, kemudian 1 di Kudus, 1 di Jepara. Pak, direncanakan kapan pemasangannya itu, Pak? Kalau informasi dari BMKG itu pemasangan peralatan itu di tahun ini 2024. Hanya tepatnya karena itu kewenangan sana, kita nggak bisa tahu kapan. Hanya kita membantu proses untuk pembebasan lahan. Dan alhamdulillah lahan itu adalah lahan milik Pemkab, sehingga kami langsung membuat nota dinas kepada Pak Bupati melalui Pak Sekda, beliau ACC. Jadi tinggal
tinggal eksekusi saja BMKG. Apa ketika nanti pemasangan IWS tadi di tahun 2024, apakah Yes, memang bisa diprediksi Pak bahwa bencana itu akan terjadi di tahun 2024? Tanggapan Bapak? Kalau tanggapan saya pasti tanggapan yang baik. Oh, iya. kita berharap bencana itu tidak terjadi. Tapi dengan informasi adanya ancaman itu, kita semua dengan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Rembang khususnya mulai berbenah dalam kehidupan maupun dalam penghidupan, bagaimana hubungan kita dengan alam semesta dan sebagainya, kita mulai membenahi itu sehingga sesuai dengan slogan dari BNPB, Ya. kita jaga alam, alam jaga kita. Siap. Terima kasih Bapak.